Tak delok sik Mas ya. Iya. Suwi mati nih Mas. Hah? Wis suwi mati nih. Gak paham, suwi mati nih. Jatah. Pirang lah. Setengah lah. Lagi baru iki berarti. Setengah ulanan. Saket iku aku ini Mas. Saket 55 soal juga. piye? 50. Jauh 55. 5 nek tak gede. 55. Iya salah 55 wis. Ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di sini. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas HP hasil COD nih ya. Ini saya mendapatkan HP Redmi 6A dan kondisinya sudah saya bongkar seperti ini ya teman-teman. Tadi saat COD itu sudah saya buka untuk bagian tutup belakangnya. Dan ini sepertinya HP-nya masih segel ya. Gunanya saya membuka tutup belakangnya ini untuk melihat kondisi mesinnya seperti apa, dan ternyata untuk segelnya itu masih utuh bagian atas dan bawah. Dan ini kondisinya mati ya. Kondisinya ini mati total. Sepertinya ini baterainya juga sudah pernah diservis ini ya, pernah di jumper fuse-nya. Kelihatan sudah pernah dibongkar seperti ini, ada isolasinya. Dan ini adalah segelnya ya teman-teman. Ini saya pastikan apakah segel ini congkelan, karena saya pernah mendapatkan ya segelnya ini ditempel kembali ya habis diservis. Terus setelah diservis itu segelnya ditempel kembali seperti ini. Dan ini saya cek bagian segelnya ternyata masih aman ya. Saya lepas itu masih susah, kemungkinan HP ini emang masih segel, belum pernah diservis. Oke, akan langsung saja kita cek ya seperti apa kondisi sebenarnya. Ini saya akan siapkan dulu kabel pengecasan. Oke, ini saya coba colokkan pengecasan ya teman-teman. Dan ternyata tidak respon sama sekali, lampu LED-nya juga tidak hidup. Oke, dan akan kita coba lepas baterainya ya. Konektor baterainya kita lepas, akan kita isikan dulu menggunakan power supply supaya lebih pasti ya. Dan HP ini tadi saya beli di harga 55.000 ya teman-teman. Ini adu keberuntungan, mudah-mudahan hidup. Kalaupun tidak hidup, kita juga bisa diambil jagalan ya. Kita bisa ambil LCD-nya ataupun baterainya. Kelihatannya baterainya ini cuma di jumper fuse-nya saja. Oke, ini saya coba colokkan cas tanpa menancapkan konektor baterainya ya teman-teman. Masih tetap sama saja, tidak respon. Seharusnya kalau mesin normal itu tipe ini di cas tanpa baterai itu muncul logo Mi ya, lalu mati seperti itu. Dan ini tidak muncul apa-apa, getar pun juga tidak. Ini saya akan coba isikan dulu ya baterainya menggunakan power supply. Dan ini akan kita tunggu beberapa menit ya teman-teman. Oke, dan ini sekitar 5 menitan ya. Kita tunggu sudah 5 menit. Ini saya akan coba cek dulu untuk voltase di baterainya apakah sudah ada 3,7 volt. Oke, ini ada 3,8 ya teman-teman. Berarti kalau mesin ini normal sudah bisa ya untuk menghidupkan HP. Dan ini akan langsung saja saya tekan tombol powernya, masih tetap sama saja, tidak ada respon sama sekali. Ini saya akan coba cek mesinnya ya, apakah ada konslet. Oke, ini naik, dibalik tidak boleh naik ya.
dan ternyata aman, tidak ada konslet. Oke, ini aman ya teman-teman. Nah, ini sebelah naik, dibalik tidak boleh naik ya. Dan ini akan coba saya kasih jumperan ya di pin konektor baterainya untuk melihat konsumsi arus ampernya ya teman-teman. Kita akan buatkan jumperan supaya nanti kabel dari power supply itu bisa menjepit ya. Ini saya pasangkan timah seperti ini di pin vibatnya. Oke, ini sudah selesai seperti ini ya. Nah, ini dan ini kabel dari power supply-nya. Kita akan coba langsung cek saja konsumsi arusnya seperti apa. Dan ternyata saat saya tekan tombol power itu tidak ada respon sama sekali ya. Jarum ampernya itu tidak bergerak. Berarti ini tidak ada ampere sama sekali. Kalau seperti ini kemungkinan IC powernya ya teman-teman yang bermasalah ya. Ini saya akan bongkar saja mesinnya dan saya akan coba goyang bagian IC powernya. Mudah-mudahan dengan kita menggoyang IC power, HP bisa kembali normal ya. Kalau kita goyang HP masih tetap mati, berarti kita harus ganti IC powernya. Seperti itu ya tahapannya ya teman-teman. Oke, dan ini kondisi mesinnya sudah mulai terlepas. Oke, ini sudah terlepas ya teman-teman. Nah, di bagian kaleng ini ya si powernya. Ini saya akan coba congkel dulu kalengnya. Ini ya teman-teman ya IC powernya. Ini yang akan kita goyang. Kita akan goyang dulu menggunakan blower, dan nanti setelah kita goyang kita akan coba cek ulang ya, apakah ada perubahan, apakah masih tetap sama saja. Oke, dan ini proses penggoyangan IC powernya saya percepat ya teman-teman, supaya tidak terlalu panjang. Dan ini sudah selesai saya goyang, saya akan coba cek lagi. Oke, dan ini akan coba saya cas dulu ya. Mudah-mudahan sudah ada perubahan ya teman-teman. Ternyata masih tetap sama saja, getar pun juga tidak. Berarti dengan kita menggoyang IC powernya masih tetap zonk ya, tidak ada perubahan sama sekali. Ini masih saya ulangi lagi, saya pastikan lagi ya. Ini saya tekan tombol powernya langsung, masih tetap sama saja, tidak ada respon. Oke lah, kalau seperti ini akan coba kita ganti ya teman-teman IC powernya. Berarti kemungkinan ini IC powernya memang sudah rusak, karena kalau yang rusak itu cuma kaki-kakinya yang bad connect ataupun tidak connect, itu biasanya digoyang masih mau nyala ya. Tapi ini setelah kita goyang HP masih mati, tidak ada perubahan sama sekali. Oke lah, kita akan coba ganti dulu ya teman-teman. Kita akan ganti IC powernya. Oke teman-teman, langsung saja ini saya akan coba lepaskan dulu IC powernya. Seperti ini ya teman-teman cara pelepasan di IC powernya. Dan ini sudah terlepas IC-nya. Ini saya akan coba bersihkan sisa-sisa timah yang ada di PCB-nya ya. Ini IC powernya saya akan ganti menggunakan kanibalan ya teman-teman, menggunakan copotan mesin Redmi 6A juga. Jadi saya tidak ganti baru ya IC-nya ya. Nah, ini ya IC-nya. Saya akan coba langsung pasangkan saja karena IC copotannya ini sudah saya cetak ulang. Mudah-mudahan setelah kita mengganti IC-nya ini HP bisa hidup ya teman-teman, supaya bisa menjadi cuan. Oke, ini sudah selesai pemasangannya. Saya akan tunggu dingin dulu ya. Oke, dan ini setelah dingin ya teman-teman.
Ini sudah dingin karena saya sudah tinggal dulu tadi, ada servisan yang ringan jadi ditunggu sama yang punya. Jadi ini tadi sempat saya tinggal ya. Oke, setelah pemasangan IC power kita akan cek mesinnya ya, apakah konslet apa tidak. Oke, ini saya cek dulu. Oke, jarum naik, kalau dibalik tidak boleh naik ya. Oke, aman ya, mesin tidak konslet setelah kita ganti IC power. Takutnya itu kalau tidak dicek itu takutnya konslet ya teman-teman. Kalau konslet itu nantinya tambah parah ya. Jadi kalau saya setelah penggantian IC apapun itu, sebelum kita coba wajib kita cek dulu ya, untuk mesinnya dicek apakah konslet apa tidak. Oke, ini akan coba saya hidupkan ya, dan saya tekan tombol power itu saya merasakan ada getar ini ya. Ini getar ya teman-teman, tapi tidak ada tampilan di LCD-nya. Apakah LCD-nya yang rusak? Ini saya coba tancapkan pengecasan ya. Oke, lampu LED-nya sudah nyala ini ya, dan di cas juga getar. Nah ini teman-teman, lampu LED-nya juga nyala. Oke, ini masih saya ulangi, masih tetap nyala ya, dan getar saat dicas. Ini sudah ada perubahan ya teman-teman, tapi tidak ada tampilan sama sekali di LCD-nya. Padahal LCD ini kelihatannya masih mulus ya, dan masih ori tentunya karena HP-nya masih segel. Dan setelah saya teliti itu ternyata mesinnya masih tetap mati ya teman-teman, walaupun sudah ada perubahan, lampu LED-nya hidup, dicas getar, ditekan power juga getar. Ternyata saya cek lebih lanjut itu mesinnya masih tetap mati. Dan ini saya akan coba cek menggunakan komputer ya teman-teman. Oke lah, ini saya buka device manajernya, akan saya hubungkan HP-nya ke komputer, apakah kedetek. Oke, tampilan PC sudah seperti ini ya. Kita langsung saja menuju ke HP-nya. Oke, ini HP-nya langsung kita hubungkan ya teman-teman. Kita hubungkan menggunakan kabel USB yang terhubung ke PC-nya. Nah, ini saya colokkan. Dan ternyata langsung kedetek MediaTek ya teman-teman. Ini ya potcom-nya ya. Kedetek MediaTek USB port. Kalau seperti ini kemungkinan besar itu rusak MMC-nya ya. Jadi ini double kill ya teman-teman. Selain rusak IC power juga rusak MMC-nya. Padahal HP ini masih segel ya, belum pernah diservis sama sekali. Tapi ternyata kondisinya sudah seperti ini ya. Double kill rusaknya ini teman-teman ya. Oke lah, ini akan coba saya hapus data dulu ya. Mudah-mudahan masih rezeki. Kita harus maksimalkan dulu ya, sesuai kemampuan kita. Oke, ini saya pilih security dan di pencarian saya ketikkan 6A. Dan kita akan reset ya teman-teman. Kita klik factory reset. Kita tunggu sampai di unlock toolnya itu muncul perintah seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah muncul perintah seperti ini, HP siap dicolokkan. Oke, ini sudah berjalan unlock toolnya untuk factory reset ini ya. Dan ternyata gagal nih teman-teman ya, rebootingnya itu gagal. Di unlock toolnya keterangannya oke, tapi HP-nya masih tetap mati. Seharusnya kalau ini sukses HP restart ya, hidup. Tapi ternyata HP di sini masih tetap mati, tidak mau hidup. Dan ini saya coba paksa hidupkan, masih tetap sama saja, tidak ada respon. Oke, kalau seperti ini saya akan coba flash saja teman-teman. Ini langkah terakhir ini ya, karena kemampuan saya cukup sampai di sini ya. Kalau di sini tidak sukses ataupun tidak down, berarti HP ini cuma bisa kita buat jagalan seperti itu ya teman-teman. Oke, dan ini saya akan masukkan file scatternya. Seperti ini ya teman-teman caranya ngeflash ya.
Mudah-mudahan dengan langkah kita yang terakhir ini HP bisa hidup supaya bisa menjadi cuan ya teman-teman. Oke, ini sudah masuk file skaternya, kita klik flash, kita tunggu di unlock toolnya sampai muncul perintah ya. Kita tunggu dulu. Nah ini ya, unlock toolnya sudah muncul perintah, kita bisa colokkan HP-nya. Oke, seperti ini sampai kedetek ya teman-teman. Dan ini unlock toolnya sudah berjalan, dan ternyata keterangannya merah semua ini ya. Berarti kalau seperti ini sudah positif rusak IC MMC nya ini ya. Aduh, gagal cuan ya teman-teman ya. Double kill ini rusaknya ini ya. Jadi HP ini kalau seperti ini cuma bisa buat jagelan ya teman-teman. Mudah-mudahan LCD-nya masih bagus, masih tampil kalau dipasang mesin normal. Kalau masih bagus LCD-nya kita masih bisa untung ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman prosesnya ya. Berburu HP COD itu masih adu keberuntungan. Setelah kita ganti IC power, ternyata MMC-nya juga ikut bermasalah. Jadi proses pengerjaan saya mentok sampai di sini ya teman-teman. Karena kalau untuk mengganti IC MMC itu saya belum mampu ya. Karena wajar, saya itu masih teknisi pemula. Karena untuk mengganti IC MMC itu menggunakan UV box ya, dan untuk alatnya itu saya juga tidak punya. Untuk UV box-nya itu sendiri saya belum punya ya. Jadi ini ya akan saya buat jagelan saja ya, kita taruh suatu saat kita ada yang butuh spare partnya. Jadi ya seperti ini ya teman-teman, berburu HP minus itu masih adu keberuntungan, masih hoki-hokian. Karena kita kan tidak tahu ya posisi sebenarnya kondisi mesin itu seperti apa kalau kita membeli HP minus. Jadinya ya seperti ini ya, kita itu masih untung-untungan istilahnya. Dan saya rasa cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan video saya bermanfaat, bisa dibuat bahan belajar bagi teman-teman pemula semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.